Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Widodo, kelas 12 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 2. Di sini saya akan membahas opini tentang solusi mengatasi pandemi. Apakah itu pandemi? Apakah itu COVID-19 dan apakah itu pandemi COVID-19? Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia. Sedangkan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan dan ditemukannya virus tersebut di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 lalu. Jadi, pandemi COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis virus corona yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia. Penularan virus corona diperkirakan melalui droplet ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, mirip dengan bagaimana influenza dan patogen pernapasan lainnya yang dapat terhirup ke dalam paru-paru. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi dengan menyentuh permukaan atau objek yang memiliki virus di atasnya dan kemudian orang tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mungkin mata mereka sendiri. Cara mengatasi pandemi ini ada beberapa cara, yaitu dengan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ada beberapa cara untuk memutus mata rantai COVID-19, yaitu 1. Dengan menggunakan vaksin. Bisa dikatakan ini merupakan cara ampuh untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun, saat ini belum ditemukannya vaksin untuk menyembuhkan virus corona. 2. Kebijakan masing-masing negara atau wilayah. Di negara-negara Eropa dan beberapa Asia menerapkan sistem lockdown di mana wilayah tersebut akan terisolasi sehingga angka pasien tidak bertambah. Namun di sisi lain akan melemahkan sektor ekonomi, pariwisata, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, khususnya di beberapa wilayah atau kota, menerapkan sistem PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Dalam hal ini, dampak positifnya dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun, dampak negatif ini adalah para pekerja akan kehilangan pekerjaannya dan para pengusaha akan mengalami kebangkrutan. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah juga menentukan dalam usaha menekan angka pasien COVID-19. 3. Cuci tangan kurang lebih 20 detik dengan sabun serta air mengalir sesuai standar WHO. 4. Hindari kerumunan atau keramaian. 5. Jaga jarak sekitar 1 meter. 6. Hindari melakukan kontak langsung dengan orang yang sakit. 7. Gunakan masker yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu masker medis dan masker kain yang berlapis 3. Konsumsi secara rutin vitamin yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh serta konsumsi makanan yang berkhasiat. Selalu membersihkan barang-barang yang sering disentuh dengan cairan desinfektan secara teratur. Selain memutus mata rantai penyebaran COVID-19, masalah kesehatan mental juga menjadi yang utama. Berikut beberapa tips untuk mengurangi stres dan meningkatkan kebugaran. Yaitu 1. Berhenti sejenak dan bernapaslah. Ambil napas pelan-pelan melalui hidung, lalu hembuskan secara perlahan. Bernapas secara perlahan merupakan salah satu cara terbaik untuk menurunkan tingkat stres, karena memberi sinyal kepada otak Anda untuk mengistirahatkan tubuh Anda. Perhatikan bagaimana perasaan Anda dan apa saja yang Anda pikirkan, tanpa melakukan penilaian. Daripada menanggapi atau bereaksi terhadap pikiran dan perasaan tersebut, cukup akui bahwa Anda memilikinya, lalu lepaskan. 2. Tetap terhubung dengan orang terdekat. Berbicara kepada orang yang Anda percayai dapat membantu. Terus jalin komunikasi dengan orang terdekat Anda.
Beritahu mereka bagaimana perasaan Anda dan apa saja yang mengganggu pikiran Anda. 3. Jaga rutinitas yang sehat. Lakukan bangun dan tidur pada waktu yang sama setiap hari. Jaga kebersihan diri, makan makanan yang sehat dengan waktu yang teratur. Olahraga teratur, olahraga ringan selama 3-4 menit seperti berjalan atau peregangan akan membantu. Bagi waktu untuk bekerja dan beristirahat. Sisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai. Istirahat secara teratur dan dari aktivitas yang berkaitan dengan layar. Hindari menggunakan alkohol dan obat-obatan sebagai cara untuk mengatasi ketakutan, kegelisahan, kebosanan, dan isolasi sosial. 4. Berbaik hati kepada diri sendiri dan orang lain. Mengharapkan terlalu banyak hal dari diri Anda saat merasa kesulitan. Akui bahwa pada waktu-waktu tertentu Anda lebih produktif daripada biasanya. Coba untuk kurangi waktu menonton, membaca, dan mendengarkan berita yang membuat Anda merasa gelisah atau tidak nyaman. Cari informasi terbaru dari sumber terpercaya pada waktu tertentu saja dalam sehari. Membantu orang lain juga dapat memberi pengaruh yang baik untuk Anda. Jika Anda mampu, tawarkan dukungan kepada orang-orang yang mungkin memerlukannya di komunitas Anda. Yang terakhir, cari bantuan jika diperlukan. Jangan ragu untuk mencari bantuan tenaga profesional jika Anda merasa membutuhkannya. Mencari bantuan dari petugas kesehatan lokal merupakan awal yang bagus. Saluran bantuan juga dapat menjadi sumber dukungan. Itulah beberapa cara untuk mengatasi pandemi. Namun jika cara tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka akan menjadi sia-sia. Semoga pandemi cepat berakhir dan semua orang kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Jangan lupa beribadah dan berdoa sesuai keyakinannya masing-masing agar pandemi segera berakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.